Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu di sini. Masih di bab 5 yaitu tentang sistem sirkulasi. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, Ibu persilakan. Berdoa selesai. Di pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang organ peredaran darah. Nah, organ peredaran darah pada manusia terdiri dari dua, yaitu jantung dan pembuluh darah. Kita akan bahas satu persatu dimulai dari jantung. Jantung merupakan organ berongga yang terdiri atas 4 ruangan, berbentuk seperti kerucut tumpul dengan puncak di bawah miring ke sebelah kiri, terletak di antara kedua paru-paru dan berukuran sebesar kepalan tangan pemiliknya. Berat jantung orang dewasa sekitar 220 gram sampai 260 gram. Jantung dan pembuluh darah besar dibungkus oleh membran perikardium. Perikardium merupakan kantong yang terdiri atas lapisan ganda yang dapat membesar dan mengecil, mengandung cairan perikardial, serta melekat pada diafragma, sternum, dan pleura atau lapisan pembungkus paru-paru. Nah, dinding jantung terdiri atas 3 lapisan, yaitu epikardium, bagian luar yang menutup permukaan jantung, tersusun dari lapisan sel-sel mesotelium yang berada di atas jaringan ikat. Lapisan kedua adalah miokardium, merupakan lapisan bagian tengah yang terdiri atas jaringan otot jantung dan mampu berkontraksi untuk memompa darah. Ketebalan miokardium pada tiap ruangan jantung bervariasi sesuai dengan fungsinya. Kemudian lapisan ketiga daripada dinding jantung disebut dengan endokardium. Endokardium ini bagian dalam yang tersusun dari lapisan endotelium. Endokardium melapisi jantung, katup, dan berhubungan dengan lapisan endotelium, pembuluh darah yang memasuki dan meninggalkan jantung. Sel-sel otot jantung mengalami modifikasi membentuk sistem penghantar rangsangan yang dapat mengatur denyut jantung. Rambatan rangsangan terjadi dari satu sel otot jantung ke sel lainnya. Serat Purkinje merupakan sel-sel otot jantung khusus yang berperan dalam sistem penghantar rangsangan yang terdapat di bawah endokardium. Otot jantung akan berkontraksi secara ritmis dan terus-menerus memompakan darah melalui sistem sirkulasi. Kerja otot jantung dipengaruhi atau diatur oleh sistem saraf otonom, yaitu saraf tidak sadar, yang terdiri dari saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Saraf simpatik bekerja mempercepat denyut jantung, sedangkan saraf parasimpatik memperlambat denyut jantung. Jantung tadi memiliki 4 ruangan, yaitu atrium kanan dan kiri, ventrikel kanan dan kiri. Atrium kanan dan kiri dipisahkan oleh septum interstitial. Kemudian pada bayi atau pada janin, antara atrium kanan dan kiri terdapat lubang yang disebut dengan foramen ovale. Lubang ini akan menutup seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan janin. Apabila lubang ini mengalami hambatan atau tidak sempurna pertumbuhan dan perkembangannya, maka akan menyebabkan atrium kanan dan kiri akhirnya memiliki lubang yang biasa disebut dengan jantung bocor. Kemudian dinding atrium itu relatif lebih tipis. Atrium menerima darah dari vena yang membawa darah kembali ke jantung. Atrium kanan menerima darah dari seluruh tubuh kecuali paru-paru, sementara atrium kiri menerima darah dari paru-paru. Kemudian yang kedua ada ventrikel kanan dan ventrikel kiri.
Ventrikel kanan dan ventrikel kiri dipisahkan oleh septum interventrikuler. Ventrikel berdinding tebal sehingga mampu mendorong darah keluar dari jantung menuju arteri yang membawa darah meninggalkan jantung. Ventrikel kanan memompa darah menuju ke paru-paru melalui batang pulmoneri, sementara ventrikel kiri memompa darah ke seluruh tubuh melalui aorta. Dinding ventrikel kiri lebih tebal 3 kali lipat daripada dinding ventrikel kanan. Bagian berikutnya dari jantung disebut dengan katup jantung. Nah, katup jantung terdiri dari katup tricuspidalis, yaitu katup yang terletak di antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Jadi tricuspidalis itu katup atau sekat yang membatasi antara atrium kanan dan ventrikel kanan dan memiliki 3 daun katup. Jika tekanan darah pada atrium kanan lebih besar daripada atrium kiri, daun katup tricuspid akan terbuka dan darah mengalir dari atrium kanan ke ventrikel kanan. Jika tekanan darah pada ventrikel kanan lebih besar daripada atrium kanan, daun katup tricuspid akan menutup sehingga dapat mencegah aliran balik dan darah dari ventrikel kanan tidak kembali ke atrium kanan. Katup kedua disebut dengan katup bicuspid atau katup mitral, terletak di antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Katup ini berfungsi mencegah aliran balik, sehingga darah dari ventrikel kiri tidak kembali ke atrium kiri. Bisa dilihat di gambar di sini. Jadi ini adalah struktur daripada jantung. Tadi ada yang disebut dengan katup, kemudian ada yang disebut atrium, ini atrium kanan, kemudian ini ventrikel kanan, yang ini katup, yang ini adalah atrium kiri, dan yang ini adalah ventrikel kiri. Nah, antara atrium kanan dengan ventrikel kanan tadi terdapat katup tricuspid, sementara antara atrium kiri dengan ventrikel kiri terdapat katup bicuspid. Nah, katup-katup tadi berfungsi untuk mencegah agar darah tidak kembali ke posisi semula. Selain terdapat bagian yang tadi, jantung kita dilengkapi oleh berbagai macam pembuluh darah.